Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya Rizkyanti Rosita dari Prodi Hukum Keluarga semester 5, Fakultas Universitas Nur Jadid. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang laporan suatu perkara. Baik, di sini pengertian pola laporan perkara yaitu pelaporan perkara merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dan merupakan rangkaian dari tugas yang diemban oleh peradilan dalam melaksanakan amanah undang-undang untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dan melalui laporan perkara yang disajikan tercermin proses penanganan suatu perkara oleh suatu majelis, intensitas waktu yang dibutuhkan sampai bagaimana mekanisme penanganan perkara berjalan efektif dan memenuhi aturan yang ditentukan. Nah, kemudian dasar hukum pola tentang laporan suatu perkara ada pada pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 39 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang kedua, juga terdapat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Di sini fungsi laporan perkara. Fungsi dari suatu laporan yang dibuat oleh pengadilan agama adalah yang pertama, sebagai alat pantau segala tingkah laku dan perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Nah, di sini fungsi utama dari suatu laporan perkara yaitu sebagai alat pantau, sebagai pantauan segala tingkah laku yang diperbuat oleh hakim dan pejabat kepaniteraan yang lain. Nah, yang kedua, sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh PA atau Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana ditentukan dalam surat keputusan Mahkamah Agung nomor KMA 009 SK2 1988. Yang ketiga, sebagai bahan dan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dan sebagai bahan dan dasar bagi PTA untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA atau Pengadilan Agama. Nah, yang keempat, sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, sehingga di dalam mengambil keputusan dalam rangka pembinaan lebih lanjut dapat dilaksanakan sesuai rencana. Nah, bisa disimpulkan yaitu fungsi laporan yang lain itu untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama. Nah, yang kemudian untuk sebagai bahan dasar untuk mengevaluasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTA dan PA. Kemudian sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Nah, pasti kan setiap tahunnya sebuah pengadilan akan mengevaluasi setiap pekerjaannya, setiap perbuatannya melalui laporan perkara tersebut. Baik, di sini jenis laporan perkara. Yang pertama, Pengadilan Agama wajib membuat laporan tentang laporan L1 PA1, B. Laporan L1 PA2, yang C. Laporan L1 PA3, D. Laporan L1 PA4, kemudian laporan L1 PA5, dan laporan L1 PA6, kemudian laporan L1 PA7, dan laporan L1 PA8. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Agama wajib membuat laporan tentang L2A1, yaitu laporan keadaan perkara. Yang kedua, L2A2, laporan kegiatan hakim perkara perdata. Yang ketiga, L2A3, yaitu laporan keuangan perkara perdata. Nah, selain laporan-laporan di atas, masih ada laporan lain yang harus dikirim oleh pengadilan agama, meliputi yaitu laporan tentang perkara perkawinan yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil.
Kemudian laporan perkara lewat 6 bulan belum selesai. Yang ketiga, laporan perkara diterima dan diputus. Kemudian laporan tentang penerbitan akta cerai dan laporan lainnya. Kemudian waktu laporan. Nah, di sini laporan-laporan tersebut dibuat pada setiap akhir bulan dan sudah harus diterima pada tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, jadinya laporan tersebut dibuat pada setiap akhir bulan dan sudah harus diterima pada tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian laporan asli dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang mewilayahinya, dan lembar rangkap dari setiap laporan tersebut dikirim ke Mahkamah Agung atau Direktur Hukum dan Peradilan Dirjen Badilak. Kemudian laporan keadaan perkara L1 sampai PA1, L1 PA7, L1 sampai PA8 dibuat setiap akhir bulan sejak Januari sampai dengan Desember. Kemudian laporan L1 PA2, L1 PA3, L1 PA4, dan L1 PA5 dibuat setiap 4 bulan, yaitu setiap akhir April, Agustus, dan Desember. Kemudian laporan L1 PA6 itu dibuat setiap 6 bulan, yaitu pada akhir bulan Juni sampai dengan Desember. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah, penjelasan yang salah, mohon dimaklumi karena di sini saya sama-sama belajar. Nah, semoga apa yang dimaparkan walaupun sedikit bisa menjadi bermanfaat dan berkah. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.